Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Andika dari kelas 3K. Terima kasih atas kesempatannya Pak Aditya selaku dosen Business Communication and Negotiation. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai perdagangan internasional, ekspor dan impor. Bahasan pertama yaitu ada sejarah perdagangan, kemudian pengertian perdagangan internasional, tujuan, manfaat, ekspor, impor, pelaku ekspor impor, metode pembayaran, perdagangan internasional di masa depan. Yang pertama adalah sejarah perdagangan. Perdagangan di zaman kuno berada di wilayah Mesopotamia, Mesir, dan juga Yunani. Perdagangan ini menghubungkan kota-kota seperti Roma dan Alexandria. Kemudian ada jalur sutra. Jalur sutra ini menghubungkan antara Cina dan juga Laut Tengah. Dagangan ini meliputi komoditas seperti sutra, rempah-rempah, dan juga barang-barang mewah. Lalu ada perdagangan Laut Tengah. Di masa kemasan Islam, Islam memiliki keterkaitan perdagangan dengan Cina, Eropa, dan juga Afrika. Selain perdagangan, daerah ini meliputi pertukaran budaya, teknologi, dan juga pertukaran pengetahuan. Kemudian ada era kolonialisme. Era ini dipimpin oleh Eropa, di mana mereka mengeksploitasi wilayah-wilayah seperti Asia, Amerika, dan juga Afrika. Dan mereka memperkaya diri karena perdagangan ini. Bagaimana perdagangan internasional di era sekarang? Kita mulai dengan pengertian dari perdagangan internasional. Apa itu pengertian perdagangan internasional? Yaitu sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan dilakukan oleh kedua belah negara melalui hubungan bilateral di mana keduanya melakukan sebuah perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak. Tujuannya yang pertama adalah menaikkan devisa negara. Melalui perdagangan ini, devisa sebuah negara akan meningkat karena melalui ekspor di mana mereka menjual dan mendapatkan devisa, dan dari devisa ini akan digunakan untuk membeli barang dari luar negeri atau impor. Kemudian tujuan lain adalah memperluas pasar. Produsen-produsen dalam negeri tidak hanya menjual barang dagangannya di dalam negeri, lalu mereka dapat menjual barang dagangannya di mancanegara. Dan tujuan lain adalah pertumbuhan ekonomi. Melalui perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan produk domestik bruto atau GDP suatu negara. Kemudian yang terakhir ada tujuannya memenuhi kebutuhan negara luar dan dalam negeri. Dalam kegiatan perdagangan internasional ini, negara luar ingin memenuhi kebutuhannya, di mana mereka melakukan impor. Begitu juga dalam negeri, mereka memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor. Ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu dapat membuka kesempatan bagi negara luar untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain secara proporsional. Kemudian manfaat lain adalah meningkatkan hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan antara kedua belah negara akan meningkat satu sama lain melalui perdagangan ini. Kemudian bisa juga dari perdagangan ini mempererat hubungannya dari sektor-sektor lain seperti militer, kemudian sektor pangan, dan sektor politik. Dan manfaat lain adalah kemakmuran negara. Dari perdagangan internasional dapat meningkatkan kemakmuran negara. Produsen dalam negeri dapat meningkatkan penjualannya ke luar negeri. Kemudian konsumen dalam negeri dapat memenuhi kebutuhannya dari barang-barang impor yang ada dari luar negeri.
Kemudian pemerintah akan mendapatkan devisa negara dari penjualan maupun pembelian yang dilakukan oleh pelaku ekspor dan impor. Yang terakhir, manfaatnya adalah menstabilkan harga. Jika suatu barang dalam negeri mengalami kelangkaan atau mengalami peningkatan harga yang terlalu tinggi, maka pemerintah dapat melakukan impor untuk menekan harga tersebut. Kemudian ada jenis-jenis perdagangan internasional. Pertama adalah ekspor dan yang kedua adalah impor. Ekspor adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjual produksi-produksi di dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua ada impor. Impor adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara membeli suatu barang dari luar ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari ekspor adalah Indonesia mengekspor karet ke Amerika, Jepang, dan Cina, dan juga mengekspor kedelai ke Amerika. Kemudian mengimpor barang-barang seperti gas dari gas dan juga minyak mentah dari Arab Saudi, gandum dari Ukraina dan Rusia, kemudian yang terakhir adalah beras dari Thailand. Pelaku ekspor dan impor. Yang pertama adalah indentor, yaitu pelaku importir yang membeli barang secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. Barang tersebut dikonsumsi sendiri ataupun dijual kembali di dalam negeri. Yang pertama adalah yang kedua adalah importir, pelaku impor, yaitu mereka membeli barang dari luar negeri untuk dalam negeri. Kemudian kelompok promosi adalah suatu instansi atau badan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan komoditas-komoditas atau produksi barang dan jasa dalam negeri. Indonesia memiliki Indonesian Trade Center di New York, Jeddah, dan juga London untuk mempromosikan komoditas di Indonesia. Kemudian ada eksportir adalah pelaku usaha yang menjual produksi-produksi dalam negeri ke luar negeri. Yang terakhir ada kelompok pendukung seperti perusahaan asuransi yang menjamin risiko pelaku ekspor dan impor. Kemudian ada maskapai pelayaran di mana mereka mengangkut barang ekspor dan impor ke tempat tujuan. Dan yang terakhir adalah bank yang dapat meminjamkan dana untuk pelaku ekspor dan impor. Kemudian ada metode pembayaran. Yang pertama ada advance payment, di mana pembayaran ini adalah pembayaran di muka, yaitu pelaku importir melakukan pembayaran setengahnya kepada pelaku eksportir sebelum barang-barang tersebut nyampai di tangan importir. Yang kedua ada open payment atau buy now pay later. Pembayaran ini dilakukan ketika barang sudah sampai ke tempat tujuan. Metode pembayaran ini dapat dilakukan ketika kedua belah pihak memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Istilah modernnya adalah buy now pay later. Kemudian ada wesel inkasso adalah sistem pembayaran di mana pelaku eksportir dapat mengawasi atau memiliki hak-hak pengawasan terhadap barang-barang yang mereka ekspor sebelum wesel dibayarkan oleh importir. Yang terakhir adalah letter of credit, di mana surat yang dikeluarkan adalah surat yang dikeluarkan oleh bank untuk atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir. Surat ini bisa juga dijadikan sebagai jaminan atas perdagangan. Bagaimana perkembangannya di masa depan? Ada 3 fenomena atau prospek untuk perkembangan ekspor impor di masa depan. Pertama ada produk berkelanjutan. Konsumen saat ini sangat aware atau perhatian terhadap lingkungan, di mana mereka membeli barang-barang yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pihak produsen akan memproduksi barang-barang yang tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah rantai nilai global atau Global Value Chain atau GVC. Fenomena ini adalah di mana setiap negara dapat menyediakan barang-barang mentah dan juga menciptakan produk jadi mereka masing-masing. Tidak bergantung terhadap
negara-negara lain atau tidak ada sentralisasi. Semuanya akan terdesentralisasi. Yang terakhir adalah digitalisasi dan teknologi. Pembayaran mungkin akan berubah, yang tadinya adalah uang tunai menjadi pembayaran digital, yaitu Bitcoin, dan juga teknologi-teknologi seperti e-commerce merebak di pelaku-pelaku ekspor dan impor, di mana mereka akan menguasai perdagangan internasional. Dan juga teknologi seperti AI dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dari perdagangan internasional ini. Mereka juga bisa membuat database dari barang-barang yang dibeli atau barang-barang yang dijual yang dapat meningkatkan kemudahan dan juga efektivitas dari perdagangan internasional. Kesimpulannya, perdagangan internasional berkembang dari zaman dulu hingga zaman sekarang memiliki pengembangan yang cukup signifikan. Perdagangan internasional juga memiliki pengertian, yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan kedua belah negara meliputi perdagangan untuk memperoleh keuntungan masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan GDP, untuk memperluas pasar, untuk meningkatkan devisa, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dengan manfaat dapat meningkatkan hubungan kedua belah negara, kemudian dapat bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain juga. Terus um, ada jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yang kedua ada impor. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku ekspor impor adalah pertama ada indentur, kemudian ada importir, ada kelompok promosi, kelompok promotor, terus ada eksportir dan juga kelompok pendukung. Dan metode pembayarannya ada advance payment, kemudian open payment, wesel inkasso, dan letter of credit. Kemudian bank internasional di masa depan memiliki 3 prospek, yaitu produksi yang berkelanjutan, rantai nilai global, dan juga digitalisasi dan teknologi. Baik, kita sudah berada di ujung presentasi kali ini. Semoga presentasi ini memberikan kita manfaat dan pengetahuan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Selaku dosen bisnis komunikasi dan negotiation, Pak Aditya. Terima kasih, saya Muhammad Nadif Nadikasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.